Oke, di sini saya akan mulai lanjutkan, membahas tentang tes masa pembekuan. Oke, pertama kita siapkan alat dan bahan terlebih dahulu, yaitu ada darah vena dengan semprit. Darahnya, yang diambil itu 5 cc, kemudian kita membutuhkan ada timer, kemudian membutuhkan ada tabung serologi yang, terdiri dari 4 tabung, dan setiap tabungnya itu harus diberikan label satu, tabung satu sampai tabung keempat, lalu didirikan di, rak. Nah, pada saat kita mengambil darah venas yang sebanyak 5 cc dengan menggunakan semprit, apabila, pada semprit, tersebut sudah terlihat atau mulai muncul darah, maka, timernya langsung di-on-kan atau dijalankan. Nah, sampai, darah tersebut, cukup kita ambil sebanyak 5 cc atau sesuai dengan, yang kita inginkan, timer tersebut, akan tetap berjalan, jangan dihentikan. Nah, setelah darah sudah terkumpul sebanyak 5 cc di semprit, maka jarumnya ini akan dicabut, sehingga yang tertinggal hanyalah, badan dari sempritnya. Lalu darah yang 5 cc tadi, yang darah vena yang kita ambil tersebut, kita masukkan ke dalam setiap, tabung, yaitu terdiri dari 4 tabung di sini. Lalu kita masukkan setiap darah ke dalam tabung, ke tabung pertama 1 cc, tabung kedua 1 cc, ketiga dan keempat 1 cc. Jadi ada masing-masing di 4 tabung ini ada darah terdapat 1 cc. Nah, kemudian pada saat tadi pengambilan darah sampai pemasukan darah ke dalam tabung ini, timernya kan tetap jalan. Nah, kemudian misalnya pada saat kita mengambil darah sampai kita memasukkan darah ke dalam 4 tabung ini, misalnya membutuhkan waktu itu 1,5 jam, 1 menit 30 detik. Nah, kemudian kita tunggu 30 detik kemudian, lalu kita miringkan tabung pertama ini, kita lihat apakah darahnya tersebut sudah beku atau masih cair. Nah, apabila pada 30 detik berikutnya, yaitu 2 menit, ternyata darahnya masih beku, masih cair, maka kita lanjutkan lagi, kita tunggu lagi 30 detik kemudian. Jadi setiap kelipatan 30 detik. Nah, apabila saat 30 detik, yaitu di menit 2 menit 30 detik, ternyata pada saat kita miringkan, ternyata darahnya ini sudah mulai beku, tidak cair lagi, berarti kita langsung catat tabung pertama terjadi masa pembekuan di menit ke 2 menit 30 detik. Nah, kemudian kita lanjut lagi tabung kedua, kemudian kita tunggu lagi 30 detik berikutnya, ternyata pada saat 30 detik berikutnya, yakni 3 menit, ternyata setelah 3 menit tidak terdapat masa pembekuan atau masih encer darahnya, lalu kita teruskan lagi, kita tunggu lagi selama 30 detik. Lalu setelah 30 detik, yaitu tadi kan pas kita mengambil darah vena sampai kita memasukkan darah di sini ke dalam masing-masing 4 botol itu membutuhkan waktu 1,5 menit. Nah, kemudian di 30 detik pertama, yakni 2 menit pada tabung pertama itu belum terjadi pengenceran. Ternyata pada saat 2 menit 30 detik sudah terjadi pengenceran. Di sini 2 menit 30 detik, otomatis pada saat kita lanjutkan ke tabung kedua, ternyata pada saat 30 detik tadi pertama itu, pada tabung kedua yakni 3 menit itu, ternyata dia belum cair, belum beku, darahnya masih cair. Jadi kita tunggu lagi 30 detik berikutnya. Nah, setelah 30 detik berikutnya, darahnya sudah mulai beku, tidak cair lagi, lalu kita tulis lagi, kita catat masa pembekuan dari tabung keduanya. Jadi tadi masa pembekuan tabung pertama itu di ke 2 menit 30 detik. Sedangkan kalau tabung kedua ini di 3 menit 30 detik. Nah, begitu seterusnya pada tabung ketiga dan keempat. Sampai tabung keempat kita dapatkan masa pembekuannya.
Lalu kita jumlahkan hasil masa pembukuan dari tabung kedua, ketiga, dan keempat, lalu dibagi 3. Nah, hasilnya nanti dinyatakan dalam positif maupun positif atau negatif. Nah, apabila nilai pada masa pembukuan itu, misal dia itu nilai rujukannya itu 9 sampai 15 menit. Kalau misalnya nilai rujukannya itu lebih dari 15 menit, otomatis itu adalah masa pembekuan yang tergolong abnormal. Nah, kemudian ini adalah gambar di mana ini adalah masa pembekuan yang baik. Kemudian kalau masa seperti gambar ini, pada saat kita balikan tabungnya, darahnya itu tidak seperti ini, jadi benar-benar menggumpal. Ini terjadi pembekuan yang berlangsung lama, atau adanya prolong pada masa pembukuannya. Nah, kemudian ini menggunakan darah perifer, di mana clotting time atau pemeriksaan waktu pembukuan yang baik itu yaitu seperti pada saat ditarik seperti benang, seperti ini gambarnya yang baik. Kemudian lanjut pada tes massa perdarahan. Jadi tes massa perdarahan ini ada 2 cara, ada IV sama ada cara DUP. Nah, kalau cara IV itu pertama kita siapkan dulu bahannya, itu ada sphygmomanometer, kemudian ada timer, ada lancet yang berbentuk pipi, dan juga ada kertas saring. Nah, jadi yang pertama itu kita lakukan pembendungan terlebih dahulu di lengan pasiennya tersebut dengan menggunakan sphygmomanometer. Lalu kita tahan di tekanan 40 mm Hg. Kita tahan, lalu kita beri kita tusuk di bagian lengan bawah atau kira-kira 3 cm nih, 3 cm dari arah siku atau dari arah fossa kubiti. Dengan tusukan atau lancetnya itu 3 mm. Nah, kemudian jadi jaraknya dari sini itu 3 cm tempat penusukannya, lalu kita lakukan setelah kita tusuk, lalu kita tunggu pokoknya kalau misalnya setelah kita lakukan penusukan di daerah lengan bawah ini, yaitu 3 cm dari arah fossa kubitinya tadi, lalu apabila darah sudah mulai muncul pada tempat yang kita tusuk dengan menggunakan lancet tadi, maka timernya ini langsung dijalankan. Jadi setiap 30 detik dari kertas saring ini kita harus tempelkan pada darah yang muncul itu sampai darah tersebut berhenti atau tidak keluar lagi. Jadi pada saat kita tusuk dan menggunakan lancet, terus keluar darah, langsung timer kita jalankan. Kemudian setelah 30 detik kita tempelkan kertas saring pada darah yang muncul tadi. Kita lakukan seperti itu sampai darah tersebut berhenti. Lalu setelah itu kita lihat pada kertas saringnya, kita hitung berapa menit. Nah, di sini ada 5 menit 30 detik. Nilai normal dari masa perdarahan itu 1 sampai 6 menit. Nah, jadi di sini itu masih tergolong normal. Nah, pada tetesan darah itu harusnya itu ada 5 mm atau setengah cm. Nah, seperti pada gambar ini terdapat 5 mm. Nah, apabila kecil-kecil seperti ini, berarti hasilnya itu valid. Kalau misalnya pada kertas saring ini tidak terdapat 5 mm atau setengah cm, itu adalah hasilnya itu valid. Kemudian, ini adalah cara pemeriksaan massa perdarahan dengan metode DUP. Biasanya itu dilakukan pada anak-anak. Oke, pemeriksaannya telah selesai. Thank you.